wabarakatuh. Seperti yang Ibu sudah bilang, kita akan lanjut ke jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ini jurnal penerimaan kas dulu yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, skopnya, oke, nama jenis jurnalnya, nama perusahaan, periodenya. Kemudian kita lihat di dalam kolomnya itu ada terisi tanggal, keterangan. Di dalam kolom debit ada terisi dua, yaitu yang pertama akun untuk kas, yang kedua akun untuk potongan penjualan. Nah, di kolom kredit ada terisi piutang usaha, akun piutang usaha, kemudian akun penjualan, kemudian akun lainnya. Lainnya itu terdiri dari nama akun dan jumlah. Nah, untuk kolom kredit ini penjualan di sini adalah penjualan tunai. Ingat, penjualan tunai. Kalau piutang usaha yang ada di jurnal penjualan. Potongan penjualan, ketika ada potongan penjualan, dan kas adalah uang yang kita terima berapa. Kalau jumlah di sini dan akun ini berisi penerimaan uang yang bukan berasal dari penjualan, piutang usaha, potongan penjualan maupun potongan penjualan. Tetapi selain itu, jadi akun di sini selain dari penjualan dan piutang usaha, jumlahnya di sebelah sini. Oke, kita lanjut saja biar lebih jelas. Yang di soal itu kalian perhatikan, di tanggal 1 bulan 6 ada setoran modal oleh pemilik perusahaan ke dalam perusahaan senilai 20 juta. Nah, cara mengisinya diisi tanggal 1 bulan 6, kemudian keterangannya adalah setoran modal karena di tanggal 1 itu ada setoran modal. Jadi ditulis saja keterangannya setoran modal, kemudian yang uang masuk ke perusahaan itu senilai 20 juta, dimasukkan ke dalam kas 20 juta. Selanjutnya itu bukan berasal dari pelunasan piutang, jadi tidak ada potongan penjualan, dikasih kosong, piutang usaha kosong, penjualan juga kosong. Nah, karena ini masuk dalam akun selain piutang usaha dan penjualan, maka dimasukkan ke dalam akun lainnya. Kita tulis nama akunnya adalah modal, kemudian dengan jumlah tadi berapa? 20 juta. Oke, 20 juta juga isi di sini. Jadi seimbang ya antara 20 juta yang ada di debit dan 20 juta yang ada di kredit. Oke, bisa? Oke, kita lanjut ya. Kemudian di tanggal 2 itu di dalam soal ada penerima pinjaman dari bank untuk tambahan operasional perusahaan senilai 10 juta. Jadi di keterangannya itu kita tulis saja pinjaman bank tanggal 2 bulan 6. Kemudian uang yang kita terima dari bank itu adalah 10 juta. Kita isi di kas debit. Debitnya ini isi di kas, kolomnya 10 juta diisi. Potongan penjualan dikasih kosong karena bukan berasal dari pelunasan piutang atau berasal dari penjualan. Ini juga dikasih kosong, ini juga dikasih kosong. Nah, karena ini berasal dari pinjaman bank, maka akun lainnya kita tulis utang bank. Utang bank karena kita menerima uang dari pinjaman. Nah, jumlahnya itu senilai 10 juta di sebelah sini. Oke. Nah, ini 10 juta di sebelah kolom kredit, kemudian di sini debitnya ada juga 10 juta. Ini yang Ibu kasih tebal ini pembatasnya antara kolom kredit dan debit. Oke, kita lanjut. Di tanggal berikutnya, di tanggal 9 bulan 6, tanggal 9 bulan 6 itu ada pelunasan piutang dari toko abadi. Nah, kalian lihat pelunasan piutang dari toko abadi itu tanggal 9 bulan 6. Tanggal 9 bulan 6. Oke, kita pertama menghitung dulu. Kita menjualnya ke toko abadi tanggal 5 bulan 6 tahun 2019. Kemudian pelunasannya itu di tanggal 9 bulan 6 tahun 2019. Nah, ketika kita menjual ada syarat pembayaran, yaitu 2/10 N/30. 2/10 N/30 ini maksudnya akan mendapat diskon 2% ketika mereka melunasi piutangnya itu dalam kurun waktu 10 hari. Ini 10 hari. Kemudian N/30 artinya tidak boleh melebihi 30 hari mereka melunasi piutang. Kalau melebihi itu artinya denda. Nah, kita menghitung dari tanggal 5 sampai tanggal 9 itu cuman 4 hari. Kalau 4 hari artinya si toko abadi itu dia masih masuk ke dalam periode diskon. Artinya dia mendapat potongan 2%. Oke, bisa? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana? Oke,
nilai piutangnya itu kalian lihat kembali di toko abadi di buku penjualan atau di jurnal penjualan ada 8 juta, kemudian dikali dengan 2%, 2% ini potongannya, yang ini 2, angka 2%. Nah, tinggal dikali saja 8 juta kali 2% sama dengan 160.000. 160.000 inilah potongan penjualan. Oke, bisa? Oke, kita lanjut ya. Kita mengisinya di dalam jurnal penerimaan kas di tanggal 9 bulan 6. Keterangannya tulis saja nama tokonya, toko abadi. Kemudian kita menerima kasnya itu cuman 7.840 karena tadi ada potongan 160.000. 7.840 ini, 8 juta ini kurang dengan 160.000. Oke? Hasilnya 7.840. Nah, di sisi sebelahnya kas itu ada potongan penjualan, kita isi 160.000. Tuh, diambil dari sini. Diambil dari yang tadi potongannya. Kemudian piutang usaha kalian lihat di jurnal penjualan di tanggal 5 itu ada piutang usaha sebesar 8 juta rupiah. Oke? Bisa, jadi ini di sisi kredit ada 8 juta, kemudian di sisi debit 7.840 ditambah dengan 160.000. Jadi tetap seimbang antara debit dan kredit. Oke, kita lanjut. Kalau bisa kita lanjut. Kemudian di tanggal 15 bulan 6 itu ada pelunasan dari toko Ambon senilai 1 juta. Nah, toko Ambon ini dia melunasi 1 juta tanpa ada potongan karena dalam syarat pembayarannya tidak ada potongan. Kalian lihat di jurnal penjualan syarat pembayarannya N/30, artinya tidak ada sama sekali N/30, berarti tidak ada sama sekali diskon, tetapi jatuh tempo piutang tersebut 30 hari. Oke, kita isi seperti biasa tanggal 15 bulan 6, keterangannya toko Ambon, nama tokonya, kemudian kita terimanya utuh tanpa ada potongan 1 juta, potongan penjualan 0, piutang usaha diisi 1 juta karena piutangnya 1 juta. Oke, sisi kreditnya 1 juta, sisi debitnya 1 juta. Kita lanjut, bisa seimbang. Oke, kita lanjut. Kemudian di tanggal 17 itu kita menjual, di situ di soal baca perusahaan menjual barang dagangan kepada toko Jambi senilai 2 juta secara tunai. Ingat, secara tunai. Kita isinya di tanggal 17 bulan 6, keterangannya nama toko Jambi, kemudian secara tunai artinya ada kas yang kita terima senilai 2 juta. Nah, kas yang kita terima 2 juta kita tulis di sini di kolom kas 2 juta. Kemudian karena tidak ada potongan penjualan sama sekali berarti dikosongkan, dan itu juga bukan berasal dari piutang usaha, dikosongkan. Nah, kita isi di mana? Di kolom penjualan. Kenapa di kolom penjualan? Karena ini adalah penjualan tunai, jadi diisi di penjualan, kolom penjualan 2 juta. Oke, kolom ini dikosongkan. Oke, lanjut. Yang terakhir di tanggal 30 bulan 6 itu kita menerima pelunasan piutang dari toko Jambi. Kita lihat di jurnal penjualan sebelumnya, toko Jambi itu menjual di tanggal 20, kita menjual ke toko Jambi di tanggal 25 senilai 6 juta, tetapi di tanggal 26 lihat di soal atau di jurnal umum itu ada retur penjualan senilai 300.000. Nah, yang pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu. Oke, kita lihat ini tanggal 25 kita jual, dia lunasi tanggal 30, berarti masuk 5 hari. 5 hari ini masih masuk periode diskon. Syarat pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Oke, piutangnya 6 juta, tetapi ada retur penjualan di tanggal 26. Ini retur penjualan di tanggal 26 bulan 6 sebesar 300.000. Sebesar 300.000, jadi total piutang itu 6 juta kurang 300 sisa 5.700.000. Nah, menghitung potongannya tinggal dikali saja. 5.700.000 ini dikali 2%. Nih, 2%. 2. Karena dia masih masuk periode diskon. Oke, jadi 5.700.000 dikali 2% sama dengan 114.000. Ini adalah total potongan penjualan yang diterima toko Jambi. Oke, lanjut, kita mengisinya kembali di jurnal penerimaan kas
tanggal 30 bulan 6, kemudian keterangan nama toko Jambi. Kas yang kita terima itu cuma 5.586. Itu didapat dari 5.700.000 yang piutang usaha ini kurangi dengan potongan penjualan 114.000. Hasilnya 5.586.000. Biar lebih mudah kita isi dulu yang sebelah sini. Potongan penjualan tadi kita sudah dapat 114.000. Kita isi di sini potongan penjualan 114.000. Kemudian piutang usaha itu 5.700.000 didapat dari ini, sisa piutangnya cuma 5.700.000. berarti di sini diisi piutang usaha 5.700.000. penjualan dikosongkan, akun lainnya dikosongkan. Nah, kasnya terakhir kita isi berapa, yaitu selisih antara piutang usaha kurang dengan potongan penjualan. Itulah kas yang kita terima bersih 5.586.000. Ini kurang ini. Jadi kalau kalian tidak mau menghitung seperti itu, berarti kalian menghitungnya ini dari belakang, ini diisi dari belakang. Ini dulu diisi, ini dulu, kemudian ini kurang ini, hasilnya taruh di sini. Oke, bisa? Ya, sekarang kita menghitung total kreditnya berapa, total debit apakah seimbang atau tidak. Pertama, kas kita totalin, ini jumlahnya 46.426.426.000. Potongan penjualan kita jumlahin 274.000. Kemudian piutang usaha 14 juta, ini 14.700.000, ini 2 juta, ini 30 juta. Oke, totalnya sisi kredit itu 46.700, di sisi debit ini totalnya 46.700. Oke, berarti nilainya seimbang, sama. Oke, bisa? Ibu harap bisa. Jadi ingat, di kolom piutang usaha ini diisi piutang usaha yang ada di jurnal penjualan. Nah, piutang usaha itu yang harus bersih. Kalau ada pengembalian atau retur penjualan, berarti harus dihitung, diperhitungkan. Kayak ini, ada piutangnya 6 juta tapi ada retur, jadi dikurangi. Jadi bersihnya saja yang ditulis di sini. Kalau penjualan ini kolomnya diisi hanya untuk penjualan secara tunai. Ingat ya, secara tunai. Nah, akun lainnya ini diisi selain akun yang ini, kedua ini. Kalau ada penerimaan uang bukan berasal dari piutang usaha maupun dari penjualan tunai, nah akunnya itu isinya di sini, di kolom ini. Ini jumlahnya. Oke, Ibu rasa ini semoga mudah. Sekian untuk jurnal penerimaan kas, kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Terima kasih.